Pemirsa Intens Investigasi, mencekam sekaligus mengharukan. Tampaknya, inilah realita pahit yang harus dialami oleh Dr. Camelia, kekasih aktor Ahmad Zoni. Di tengah upaya Dr. Camelia untuk memberikan dukungan moral bagi sang pujaan hati yang kini terancam hukuman 9 tahun penjara, Dr. Camelia justru harus menghadapi dugaan serangan teror yang mengancam ketenangan hidupnya. Bahkan, teror yang dilakukan ini pun terus datang bertubi-tubi dan diduga memiliki keterkaitan dengan masa lalu Dr. Camelia. Lantas, bagaimana sikap kuasa hukum Dr. Camelia Krisnamurti dalam menyikapi masalah ini? Apakah sudah ada tindak lanjut dari rangkaian teror yang diterima oleh kliennya, Dr. Camelia? Dan apakah rasa cinta Dr. Camelia kepada Ahmad Zoni kini harus dibayar mahal dengan rasa takut yang menghantuinya setiap harinya? Lalu bagaimana dengan momen mengharukan di ruang sidang? Saat Ahmad Zoni bertanya ke Dr. Camelia dengan suara bergetar, "Apakah kamu masih mau denganku?" Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, serangkaian teror yang dialami oleh Dr. Camelia, kekasih Ahmad Zoni, diduga datang dari seseorang di masa lalunya. Belum juga pulih dari luka di hatinya karena tuntutan berat yang harus diterima sang kekasih, kini justru ia harus menelan pil pahit karena serangkaian dugaan teror yang harus dialaminya. Bahkan, ceritakan oleh sang dokter, teror ini pun datang setiap hari. Tak hanya menyerang dirinya dan keluarga, tetapi juga menyeret nama Ibu Titi Haryati. Sosok yang selama ini juga setia mendampingi Ahmad Zoni di persidangan. Karena merasa keamanan dirinya dan keluarga terancam, Dr. Camelia akhirnya menempuh jalur hukum dengan berkonsultasi kepada tim pengacara. Ya, jadi jawaban kemarin itu sebenarnya aku tuh tiap hari diteror dan itu sudah aku kuasakan ke kuasa hukum saya untuk menindaklanjutinya gitu. Oke, jadi aku nggak bisa ngomong banyak dulu, nanti tanya sama PH aku aja. Ya nanti kan Bang Ahmad sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, ya, gitu ya, mungkin dari yang meneror itu. Pokoknya intinya saya ngomong di statement gitu karena tertekan, teror tiap hari sampai keluarga saya juga. Jadi makanya saya serahkan semua ke PH saya aja untuk menindaklanjutin itu ya. Ternyata ibu juga udah berstatement, jadi bukan saya doang yang diteror, tapi ibu juga. Dan itu sudah sangat mengganggu kehidupan saya dan keluarga-keluarga saya. Makanya saya mencoba untuk konsultasi kemarin ke PH saya ya, biar nanti PH saya aja yang bicara menindaklanjutin. Diceritakan pula oleh kuasa hukum Dr. Camelia Krisnamurti, serangkaian teror ini bukan hanya terjadi kali ini saja, tetapi sudah beberapa waktu terakhir dialami kliennya. Krisnamurti juga mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Rangkaian teror yang dialami sang dokter diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bahkan, ia pun menduga ada indikasi kuat jika sosok itu adalah dua orang wanita yang memiliki keterkaitan dengan sosok masa lalu sang dokter alias sang mantan kekasih. Walaupun begitu, pihaknya belum melayangkan laporan resmi terkait hal ini. Namun ia mengaku tak segan-segan menyeret para pelaku ke balik jeruji besi jika Dr. Camelia sudah terganggu keamanannya. Dalam beberapa waktu terakhir, klien kami menerima sejumlah ancaman dari berbagai pihak. Dugaan ancaman tersebut disampaikan secara verbal dan diduga dilakukan lebih dari satu orang. Berdasarkan informasi sementara, dua orang wanita yang diduga melakukan ancaman tersebut ada dugaan keterkaitan dengan mantan pacar klien kami. Sejauh ini, memang kami belum membuat laporan resmi kepada pihak berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan perbuatan pihak-pihak tersebut akan kami laporkan jika klien kami merasa adanya tekanan dan ancaman yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman. Diancam secara verbal dapat kita laporkan nantinya berdasarkan pasal 433 ayat 1 dan 2 jungto pasal 434 ayat 1 KUHP terbaru sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 45B Jungto Pasal 29 Undang-Undang ITE. Dan ingat, kami juga telah mengantongi sejumlah bukti otentik terkait dugaan ancaman yang dilakukan terhadap klien kami. Terkait hal ini, kami selaku kuasa hukum Dr. Camelia menghimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi mengenai perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terdakwa 6 Muhammad Ahmad Akbar dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp500 juta. Sebelumnya, Dr. Camelia menyaksikan langsung jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 9 tahun penjara bagi sang kekasih, Ahmad Zoni. Angka yang menurutnya terlalu tinggi dan tak sebanding dengan fakta-fakta yang telah dihadirkan di persidangan. Setelah persidangan, Dr. Camelia pun tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya. Ia merasa bingung mengapa hukuman Ammar justru menjadi yang paling berat di antara terdakwa lainnya. Namun di balik rasa sedihnya, Dr. Camelia dan Titi Haryati tetap berdoa agar majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Ammar Zoni. Dari pihak aku sih kecewa banget ya gitu. Bang Ammar yang paling tinggi ya udah menghadirkan saksi-saksi juga dari ahli-ahli gitu. Jadi bingung juga gitu kenapa bisa Bang Ammar yang paling tinggi, tapi ya udahlah kan itu tuntutan belum sampai putusan ya. Jadi nanti kita lihat aja putusan ini. Kecewa lah pasti, sedih dia juga 9 tahun kan cukup lama ya. Tapi kan ini baru tuntutan ya Bu. Saya juga nggak ngerti, coba nanti tanya PH, nanti kan masih ada apa Bu? Ada upaya pledoi ya hukum bersama. Pledoi pembelaan kan masih ada ya nanti. Terus belum kita doain sama hakim ya. Gitu ya. Itu yang lebih baik gitu karena Ammar kan juga sudah mau membuka sebenarnya dengan apa yang disampaikan itu kan juga saya juga sebagai apa ya saya pemerhati di sini ya, maaf ya. Jadi saya melihat proses bagaimana proses hukumnya itu dari mulai penuntut jaksa, kemudian dari saksi fakta, saksi ahli itu jadilah seperti ini, tetapi masih punya hak lah gitu para terdakwa semua ya 6 orang, tidak hanya 1 orang itu untuk memberikan suatu pembelaannya dan pledoi. Jadi masih ada proses, kita doakan ya, bersama aja, mudah-mudahan hakim juga bisa, hakim yang mulia juga bisa ngelihat ini gitu loh ya. Jadi ya mudah-mudahan putusannya seadil-adilnya ya Bu. Ya, seadilnya. Dan ini kan dengan keterbukaan seperti ini artinya kan jadi tahu ya semuanya ya bagaimana kondisi-kondisi yang ada di di rutan, di lapas yang terjadi seperti ini itu kan. Jadi kita tahu paham bagaimana kalau penyalahgunaan narkotika itu di penjara itu bisa kompleksiti di dalam proses hukumnya. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi kesadaran semua lah, dibantu semua jauhkan dari narkoba. Itu tugas saya. Dan masih di dalam momen yang sama, sebuah pemandangan menyentuh pun sempat terekam jelas di ruang sidang. Ketika Ammar Zoni menghampiri Dr. Camelia yang sudah menunggunya, lalu menggenggam erat tangan sang dokter. Ammar Zoni kemudian bertanya kepada Dr. Camelia, "Apakah kamu masih mau sama aku?" Dengan penuh keteguhan, Dr. Camelia pun membelai lembut pipi Ammar. Ia meyakinkan sang kekasih akan terus berjuang dan memberikan dukungan agar Ammar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kamu masih mau sama aku? Aku tanya kamu masih mau? Ini masih tuntutan kita, coba ini kan masih ada Aku nanya itu aku nggak peduli. Aku cuma peduli kamu masih mau sama aku. Jangan sampai salah paham ini. Semua pernyataan yang aku bikin itu nggak ada pernyataan yang aku mengatakan kalau aku yang bisa ngelepasin aku itu kan kamu yang di luar, bukan aku. Ngerti nggak? Kamu juga jangan juga kamu jadi membicarakan sesuatu hal yang dalam pikiran kamu gitu. Sekarang kamu dengar tuntutan aku kayak gitu. kan masih tuntutan, belum putusan, kita masih bisa ada banding, masih ada mereka. Jadi terus berdoa lah, ini kan baru tuntutan dari jaksa ya, kan masih belum putusan dari hakim. Ya udah, semangat masih tetap di sini. Nanti kan masih harus terus berjuang, jadi makanya banyak berdoa. Nggak usah mikir yang lain-lain
sampai tahu. Sekarang seharusnya pertanyaan itu bukan itu. Pertanyaannya aku yang harus nanya. Seberapa bagaimana perasaan kamu sama aku orang yang udah apa sekarang. Kamu lihat aku udah dituntut. Semua orang tahu. Enggak maksudnya kamu masih ada putusan, ya kan masih bisa banding, pokoknya aku masih terus berjuang lah untuk supaya aku dan Bu Tuti itu untuk kamu mendapat keadilan. Oke, aku masih support kamu. Apapun yang terjadi. Oke. Bang Amar 9 tahun bang. Bang masih ada playboy bang. Playboy semangat. Anak buat semangat pilihan Allah. Iya, pilihan Allah kayak gini. Bang Amar tuntutan 9 tahun sih gimana bang? Lantas, bagaimanakah strategi tim kuasa hukum Ammar Zoni ketika mereka menduga banyak celah dalam berkas tuntutan jaksa penuntut umum? Benarkah keberanian Ammar untuk buka-bukaan di persidangan akan menjadi kunci untuk meringankan hukumannya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Deddy Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, seusai sidang pada tanggal 12 Maret 2026 kemarin yang menghasilkan tuntutan selama 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Ammar Zoni. Kuasa hukum Ammar Zoni, John Matias, sempat menyatakan bahwa pihaknya tengah bersiap menyusun nota pembelaan atau pledoi yang akan diajukan pada agenda sidang selanjutnya. Pihaknya juga akan menghadirkan bukti-bukti kuat untuk menangkis tuntutan jaksa dan mengatakan bahwa terdapat beberapa poin dalam tuntutan jaksa yang dinilainya tidak berdasar karena tidak tercantum di dalam berkas perkara. Pertama-tama kita harus paham dulu, jaksa itu memang tugasnya menuntut, ya kan? Nah, berarti tuntutan jaksa ini kami sebagai pihak menghormati, ya kan? Karena apa? Karena itu memang tugasnya. Dan kami nanti mempersiapkan diri dengan pledoi juga, dengan bukti-bukti juga. Nah, nanti hakim yang akan menilai. Ya kan kita belajar. Dulu kasus Ammar tahun 2000 di Jakarta Barat tuntutan 12 tahun loh. Tapi kenanya 3 tahun. Nah, apalagi ada jurisprudensi baru juga. Kasus di Batam hukum mati. Ya kan? Tuntutan jaksa hukum mati loh. Nah, 5 tahun. Jadi apalagi asas kita sekarang kan KUHP baru sekarang kan ibaratnya kan penghukuman itu kan bukan lagi untuk balas dendam, ya kan? Nah, sifatnya hukuman ke depan kan udah sistem pembinaan. Itu namanya ada hukuman pengawasan, kerja sosial, dan lain-lain. Jadi udahlah kami ya mempersiapkan sebaik mungkin, apalagi dikasih waktu yang 3 minggu loh kami itu bikin pledoi. Nah, mudah-mudahan kan itu ya kami manfaatkan. Kami juga menyusun pledoi sama juga dengan jaksa. Kami menyusun dengan bukti-bukti juga. Nah, apalagi kita lihat tadi kan keputusan itu banyak didasarkan oleh alat bukti yang tidak ada dalam berkas. Maksudnya bukan itu kan saksi-saksi yang muncul belakangan yang tidak ada dalam berkas. Nah, ini kan itu jadi batu juga bagi kami untuk menangkis dari tuntutan ini. John Matias pun menambahkan, sebenarnya ia telah melakukan analisa mendalam dan memprediksi bahwa tuntutan bagi Ammar Zoni akan berada di bawah 10 tahun. Sebagai langkah antisipasi, ia juga mengaku telah mengunjungi Ammar di lembaga pemasyarakatan sebelum sidang tuntutan digelar. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi serta penguatan mental agar Ammar Zoni siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang akan dibacakan di persidangan. Bahwa terjadi peredaran narkotika itu kan nggak ada juga terurai tadi dari tuntutan. Ya tunggu aja lah kami pledoi nanti. Karena kan kami menganalisa betul semua tuntutan itu, nggak mungkin juga karena yang dibuat oleh jaksa. Ya kami kan sebelum
keputusan ini ya tentu kan kita penasihat hukum punya analisa, ya kan? Nah, analisa kami itu memang udah prediksi hukuman itu pasti di bawah 10 tahun. Nah, itu kan jauh hari kami udah hari Rabu saya kan udah datang ke lapas, ya kan? Nah, mengedukasi itu loh. Kemudian sebelum sidang juga saya mau edukasi juga. Nah, kalau dari analisa kami, aku bilang sebagai PH ini kita pasti akan dituntutnya. Namanya jaksa melakukan penuntutan kan dasarnya KUHP juga. Pengacara menganalisa dari fakta persidangan kan dari KUHP juga, ya kan? Dari bukti-bukti dan fakta persidangan. Di tengah perjuangan hukum yang menguras tenaga, bagaimanakah kondisi psikis Ahmad Zoni yang kini dikabarkan tengah rapuh? Benarkah kalau sang adik Aditya Zoni memilih untuk pasrah dan berserah diri pada Tuhan demi memulihkan mental sang kakak? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, seperti kata pepatah, darah lebih kental dari air. Itulah yang terlihat dari sosok Aditya Zoni yang tak pernah absen mendampingi sang kakak di meja hijau. Meski tak kuasa menutupi rasa kecewanya atas tuntutan 9 tahun yang jauh dari ekspektasi keluarga, Aditya memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Baginya saat ini kekuatan mental sang kakak adalah prioritas utama yang harus dijaga. Dengan sisa waktu yang ada, keluarga besar Zoni pun akan terus memberikan dukungan tanpa henti agar Amar tetap tegar menghadapi sisa proses hukumnya. Pertama-tama ya kita berserah diri lah kepada Allah kan gimana nanti. Dan habis ini kan sebetulnya masih ada pembelaan gitu kan. Belum final kalau ini belum final. Jadi kan masih tuntutan dari JPU dan ini masih belum final. Dan yang paling penting sekarang saat ini adalah mental Bang Amar ya. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Amar saja, mendampingi Bang Amar aja, dan mudah-mudahan nanti di 3 minggu lagi ya kita mulai sidang lagi ya, mudah-mudahan hasilnya terbaik gitu. Gimana ya kalau ekspektasi kita pasti rendah ya, pasti ya kalau ekspektasi dari keluarga, tapi kan ya JPU berkata lain ya, penilaiannya mungkin dari gimana, dan hak kita adalah nanti pembelaan gitu, tinggal ditunggu aja pembelaannya ntar. Oke. Ya pastilah harapan kita kan pengennya lebih cepat ya, tapi kan JPU sudah ngasih sudah punya keputusan, dan sekali lagi yang saya bilang kita berjuangnya nanti di di pembelaan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.